Oke teman-teman, jadi saya akan cerita tentang apa yang saya alami di bawah alam sadar saya ketika saya mengalami mati suri. Pertama kali yang saya lihat yaitu ada badan hitam besar di depan jalan. Jadi di mana saya sudah tiba-tiba ada di depan jalan. Ada jalan itu ada dua, di mana jalan yang satu itu ada badan hitam. Terus di samping sebelahnya tuh jalannya tuh lurus. Nah, saya bingung di situ. Saya mau masuk di belakang orang itu ada jalan. Nah, tapi ada rumah di belakangnya lagi. Terus yang jalan lurus ini saya harus bisa jalan terus ke sana. Nah, tapi saya memilih untuk mengikuti yang ada badan besar itu. Jadi saya harus bisa masuk melalui badan yang hitam itu, dan saya harus pergi ke belakang badan besar itu ada rumah. Jadi saya memilih di situ. Saya mau masuk ke badan yang besar itu, saya takut sekali. Saya takut. Jadi saya beranikan diri untuk tetap masuk ya. Ketika saya masuk ke dalam badan besar itu, saya lihat ada orang bekerja. Nah, saya melewati mereka pelan-pelan sampai di rumah itu. Ternyata di rumah itu di depannya ada pagar. Pagarnya tuh besar sekali ya. Tak terkira gitu pagarnya. Jadi di pagar itu ada orang berjaga-jaga di sana. Jadi orang jaga-jaga di sana itu, saya bertanya. Yang hal pertama yang ada di saya punya pikiran untuk bertanya, yaitu saya bertanya tentang adik saya yang sudah meninggal ya, namanya Abraham. Jadi saya langsung bertanya sama orang yang jaga di situ, permisi Pak, saya mau bertemu dengan Abraham, yo, katanya. Terus katanya orang-orang itu, oke, nanti kita akan panggilkan. Sudah, orang-orang itu pergi panggilkan yang namanya Abraham ya. Terus mereka kembali, terus saudara saya itu datang. Tapi dia memakai tongkat dan dia bilang, kenapa kamu kesini? Terus kamu tidak sayang sama mama dan bapak? Kamu nanti pulang, tapi 3 hari kamu harus tinggal di sini dulu, kata dia. Nah, terus ya karena dia bilang tinggal sama dia mengajari saya banyak hal di situ. Dia bilang besok kita bisa jalan-jalan, tapi hari ini karena sudah malam kamu datang, jadi kita istirahat. Nah, terus dia juga bilang bahwa saya tidak boleh bicara sama orang-orang di situ kecuali bicara sama dia. Terus makanan yang orang-orang kasih tidak boleh makan kecuali apa yang dia kasih sama saya. Terus dan juga dia bilang lagi sama saya kalau malam tuh jangan buka mata, nanti kecuali dia yang bangunkan saya baru nanti bisa buka mata, begitu katanya. Ya sudah, saya mengikuti aturan yang dia kasih. Akhirnya pagi dia bangunkan saya, kasih saya makan, mereka juga makan. Setelah itu kita jalan, kita keliling lah di lingkungan sekitar situ kan. Jadi kita keliling-keliling, lalu keliling-keliling yang di sana dia tunjukkan sama saya itu ada buah dalam pagar, dikelilingi sama sudah ada pagar-pagarnya, sudah dikelilingnya. Terus kata dia, ini buah yang kita akan makan nanti ketika Tuhan datang, atau sama dengan buah yang dulu dimakan oleh Hawa dan Adam. Jadi saya heran sekali. Terus kita ada jalan di bawahnya lagi, dia bawa saya ke sana. Itu kita sudah ada di depan 2 pintu. Jadi pintu itu ada pintu hitam yang gelap sekali dan ada pintu yang terang sekali. Pintu yang terang sekali itu dikelilingi sama awan yang begitu putih yang tidak pernah saya lihat di dunia ini. Yang hitam juga, pintu pagar hitam, itu gelapnya yang tidak pernah saya bayangkan ada di dunia ini, dan pagar yang tidak ada di dunia ini kayaknya. Sel, di dalam sel. Jadi adik saya ini datang terus dia bilang,
eh, dia biarkan saya untuk memaknai dua pintu ini. Saya mendengarkan baik-baik dari pintu putih. Itu ada suara yang mengatakan sama saya, tapi pada saat itu saya masih umur 5 tahun 6 tahun ya guys. Jadi saya tidak mendengarkan. Tetapi apa yang iblis kertak gigi dan lain sebagainya itu memang nyata di telinga saya. Jadi saya memaknai dua pintu itu adalah surga dan neraka, teman-teman. Dan pada saat kejadian atau saya memimpikan itu atau saya mengalami yang namanya orang bilang mati suri, pada saat itu saya baru umur 6 tahun 5 tahun dan saya belum pernah membaca buku dan juga saya belum pernah bersekolah, dan waktu itu tidak ada TV sama sekali, telepon tidak punya, dan saya masih total biasa. Jadi kalau hari ini oke, nanti saya kesimpulannya nanti. Oke, setelah itu kembalilah saya sama saudara saya itu ke tempat tinggalnya. Lalu dia menunjukkan ada saudara saya di situ. Nah, tapi saya melihat saudara saya itu lusuh pakaiannya, kotor-kotor, kumal, tidak pernah dicuci, robek-robek, dan dia duduk saja di bawah pohon. Terus saya tanya sama saudara saya, kenapa ya dia bajunya kayak begitu? Kata dia, karena orang tuanya tidak pernah mendoakan dia, tidak pernah memberikan persembahan di gereja. Jadi akhirnya dia tidak bisa membeli apapun yang ada di sini. Jadi ternyata persembahan dan doa kita itu sangat penting buat orang yang sudah pergi dari kehidupan ini. Jadi buat kita yang keluarga masih hidup, kita boleh mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, saudara kita, om kita, tante kita, mama kita, bapak kita, adik kita, kakak kita, semuanya. Dan persembahan di gereja itu penting buat orang yang sudah meninggal. Setelah itu dia lagi menjelaskan, dia bilang ini tempat kami setelah kita keluarga mengirimkan uang persembahan dari gereja atau doa, mereka itu mempunyai kayak surat. Jadi kayak surat pos begitu, nanti dipanggil namanya. Kalau tidak ada yang dapat surat, mereka akan pulang begitu saja. Setelah itu semuanya barang di sana dibeli. Jadi itu namanya tempat penantian. Tidak ada yang kita, tanpa doa kita tidak berarti kehidupan mereka dan persembahan kita. Jadi hari esoknya saya tidur, bangun, istirahat sama mereka. Hari esoknya saya diantar pulang. Tapi saudara-saudara saya yang lain kayak nenek saya, om saya, tante saya, mama ade saya, semuanya bilang tinggal aku di sana. Tapi kata saudara saya harus pulang karena saya harus menyayangi mama dan bapak saya. Jadi saya harus pulang. Ya akhirnya saya diantar beribu-ribu orang. Bahkan dari sana saya bisa melihat jelas orang tua saya lagi sedih di rumah sakit, menjaga saya, memeluk saya, sedih saya, semuanya saya bisa melihat mereka dengan jelas. Kayak TV begitu guys. Jadi pesan dari apa yang saya alami, mereka mengantar saya sampai gerbang. Ternyata yang hitam tadi di jalan itu adalah tubuh saya yang saya harus masuk kembali dan saya keluar dari sana. Itu menurut saya apa yang saya sudah alami. Dan bahkan saya sudah masukkan di peti mayat pun saya dihidup kembali lagi, dan itu Tuhan punya rencana buat saya dan saya yakin itu. Dan dari kesaksian ini tuh saya cuma mau bilang bahwa bagi kita yang hidup mungkin kita bisa memberikan persembahan buat orang-orang kita yang sudah meninggal, selalu mendoakan mereka supaya mereka ada pengampunan dari kita yang hidup ya, karena itu sangat penting sekali. Dan juga kita harus selalu bersyukur dengan nafas kita dan juga semua yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Karena ketika kita sudah di sana, kita cuma menantikan hari di mana Tuhan akan memilih orang-orang yang benar dan salah. Itu pasti ada dan memang ada. Jadi mereka jiwa-jiwa yang sudah pergi dikumpulkan di satu tempat. Ketika akhir zaman itu ada,
maka kita semua yang hidup dan yang sudah mati akan dipersatukan ketika itu. Karena mereka bukan pergi ke surga dan neraka, tapi mereka dikumpulkan di suatu tempat, di mana tempat itu mereka juga sedang menantikan doa-doa kita, kasih Tuhan itu sendiri. Ketika pada saatnya nanti, kedua pintu yang tadi, surga dan neraka itu akan dibuka dengan sendirinya. Oke, so teman-teman, terima kasih. Ini kesaksian saya yang Tuhan kasih buat saya punya hidup, dimana Tuhan menyuruh saya harus tetap hidup masih sampai hari ini. Dan saya tahu itu Tuhan punya rencana buat saya punya hidup. Dan juga teman-teman, jangan kita selalu menyanyiakan apa yang Tuhan kasih buat kita punya hidup. Selalu memberikan yang terbaik, karena Tuhan punya kesempatan kedua buat kita punya hidup masing-masingnya. Untuk kita selalu bersyukur dan berterima kasihlah kepadanya dengan segala apapun yang Dia kasih buat kita punya hidup. Oke, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya. Amin.